sempat menggeleng-gelengkan kepala saat polisi membeberkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selama konferensi pers, Peggy mengenakan baju tahanan berwarna biru diapit oleh dua petugas polisi. Peggy sempat menggeleng-gelengkan kepala saat Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan untuk membahas terkait ekspresi dan juga gerak yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, kita bergabung dengan pakar mikroekspresi, Dedi Triasmara. Selamat petang Mas Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Dedi, kalau dilihat dari ekspresi atau gerakan yang dilakukan dari tersangka Peggy ini, apa yang bisa dibaca berdasarkan mikroekspresi? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi ketika Mas Peggy ini di posisi ketika mendengarkan keterangan dari polisinya membahas tentang skenario segala macam itu, dia sama sekali udah pasti sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman kelihatan di situ, dan kemudian dia sangat menunduk gitu ya, sangat menunduk, dia sama sekali nggak mau menatap ke depan. Nah, itu represent apa? Represent bahwa dia di posisi yang sangat, ya, saya tidak bisa membela apapun karena dia memang tidak dalam kesempatan untuk bisa menjelaskan situasinya, itu satu. Karena dia ini kan lebih sifatnya keterangan itu ya. Terus kemudian ketika dia kemudian banyak menarik nafas gitu ya, itu tekanannya, pressure-nya pasti berat banget. Setiap orang yang dihadapkan pada suatu posisi seperti itu pasti punya tekanan yang begitu besar. Kira-kira gitu Mbak. Kalau dilihat dari gerakan sempat menggeleng-gelengkan kepala, Anda membacanya apakah ini hanya faktor tekanan karena ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, atau ada faktor lainnya, Pak Dedi? Ya, lebih ke misalnya ketika kita nggak yakin dengan apakah saya mengatakan itu, satu, atau kedua nggak menyangka bahwa misalnya dia memang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kok sampai terdeteksinya sampai sedetail itu gitu ya. Itu hal yang kedua. Atau yang ketiga sebenarnya itu bagaimana saya menafikan bahwa saya sebenarnya kayaknya nggak begitu deh. Saya ini deh, saya sebenarnya gimana gitu. Jadi itu that's cross inside the mind, itu yang responnya seperti itu. Saya kalaupun misalnya apakah benar saya melakukan itu, benar-benar ini semuanya berinteraksi, komunikasi di dalam dirinya dia sehingga responnya yang terjadi seperti itu. Jadi dia sepertinya tidak terlalu yakin apakah dia benar-benar melakukan itu gitu ya. Titiknya gitu. Pak Dedi, kalau dari studi keilmuan mikroekspresi, apa yang Anda duga? Yang Anda baca, dan apa yang ingin disampaikan seorang Peggy Setiawan saat konferensi pers itu berlangsung? Satu, yang pertama dari sikap tubuhnya, walaupun dia posisinya memang tangannya di belakangnya, posisi menunduk itu menunjukkan bahwa kalau dia memang merasa dia totally tidak mau merasa disalahkan gitu kan ya, atau orang yang merasa dirinya pun sangat bersalah, dia pasti tidak akan berani ngadepin orang yang ada di hadapannya gitu ya. Di sisi lain kalau kita juga ada ketemu sama case ada orang yang berani menatap ke depan nantangin gitu ya. Nah ini kan dia posisinya tidak bisa melawan gitu, itu yang satu. Yang kedua, karena dia udah di posisi udah di belakang itu. Yang kedua kemudian ketika dijelaskan kronologis kejadiannya itu kan semua seperti berurutan gitu. Nah detail-detail itu yang kemudian membuat dia semakin berpikir bahwa kalau secara ini ya, analisanya dia semakin berpikir, ngelihat lagi, nge-refer lagi, benar nggak ini kejadiannya, ini gini lagi nggak ini. Jadi dia lagi nge-recall semua apa yang dia rasakan itu untuk memvalidasi apakah yang benar-benar dia alami itu memang kejadiannya seperti yang diungkapkan itu. Gitu sih Mbak. Pak Dodi, ini kan di momen yang sama usai konferensi pers berlangsung, Peggy Setiawan juga langsung membantah kepada wartawan. Ia menyempatkan diri untuk menyebut bahwa dirinya bukanlah pelaku dari kejahatan pembunuhan 8 tahun lalu. Apakah ini menurut keilmuan Anda, apakah ini bisa mengartikan bahwa ini jawaban dari ekspresi yang ia berikan saat konferensi pers? Ya,
Di momen ketika dia bisa bicara gitu kan ya, dalam konteks ini momen ketika dia bisa bicara kemudian dia merasa bisa mengungkapkan gitu, pembelaan dirinya, bagian dari self defense. Karena kalau enggak kan dia tahu konsekuensi logisnya ketika dia diputuskan Mhm, bahwa dia memang benar-benar bersalah, pasti kan konsekuensi logisnya sudah ada tuh ya, Mbak, ya. mhm. Jadi, gimana caranya supaya saya tetap terlihat atau saya akan, mempertahankan diri saya, ya salah satu caranya adalah dengan defense mode, dia dengan, "Saya nggak bersalah." Dengan tanpa menyampaikan kalau istilahnya, kenapa dia nggak bersalahnya, di titik mananya. Nah, itu yang kemudian dia perlu sampaikan detail-detail itunya sih, kira-kira Oke. gitu, Mbak. Pak Dodi, ini kan, momen yang sama ini juga, tapi di sisi lain, kita Mhm lihat bahwa saat, tersangka Pegi Setiawan mhm menggeleng-gelengkan kepala, mhm ada pula momen, petugas kepolisian yang berada di, sebelahnya berupaya mhm. untuk, terlihat dalam tanda kutip yang ditangkap adalah menenangkan dengan cara merangkul. Apakah ini, memang upaya untuk menenangkan atau ada apa yang bisa Anda baca? Ini opini ya, Ya. pendapat ya, asumsi ya, bahwa, biar bagaimanapun orang yang ada di posisi seperti Mas Peggy, di depan hadapan begitu banyak orang, mendapatkan tadi itu, kronologis yang seperti itu, pasti nggak mudah gitu kan ya. Stres sudah pasti iya, ini nah empati yang dilakukan sama petugas ini untuk memastikan bahwa kan ada orang yang tidak cukup kuat untuk menahan beban itu sampai bisa aja tiba-tiba ada kejadian orangnya pingsan atau apa, Mhm. nah kira-kira gitu. Jadi dia Oke. antisipasi itu, jadi Oke, itu upayanya. itu antisipasi. Lalu, bagaimana dengan momen saat akhir konferensi pers, di saat Peggy Ya, berupaya untuk menyampaikan pendapatnya, ngomong. menjawab pertanyaan dari wartawan, petugas juga berupaya langsung, opini lagi ya, langsung berupaya untuk, menahan. Apa yang Anda baca? Nah, kan karena ini masih dalam proses ya, proses artinya mau digali lebih lanjut, didalami lebih lanjut, sehingga supaya tidak mengacaukan atau kemudian misdirect dari apa yang sudah dilakukan, sehingga ya difokuskan ke situ dan juga, memastikan bahwa tetap masih di koridor yang sama. Jadi itu upaya-upaya untuk memastikan itu saja sih, Mbak. Mhm, Jadi lebih ke arahnya ke situ, polisinya juga mau ininya tetap in koridor gitu ya. Di sisi lain memang kan di sini tidak dalam proses dalam bentuk hak jawab ya, belum dalam konteks hak jawab, menjawab ininya. Nah, di situ titiknya kemudian yang perlu menjadi perhatian, ada momen untuk, mengklarifikasi mengklarifikasi biasanya terjadi di pengadilan atau di mmm, mana gitu ya. ya. Tapi ini kan lagi konferensi pers, ya bisa jadi ini momen yang tidak terlalu tepat untuk memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan itu sih, Mhm. lebih ke Pak arah Dodi, situ. di sisi lain ada pula yang menyebut bahwa ini hanyalah sekedar, ekspresi ketika Mhm, seseorang berada di dalam tekanan sehingga menimbulkan, ketegangan syaraf. Apakah ya. bisa dilihat dari keilmuan Anda seperti itu? Iya, kalau dari sepanjang perjalanan waktu dia konferensi pers begitu berdiri di depan itu lihat mukanya tense ya, mukanya tense, tarikan-tarikan itunya, terus lihat dan dia lebih banyak menunduk dan kemudian responnya dia lebih banyak stay, ya kalau dari 2 di sisi dijaga, terus kemudian terlihat sangat tegang. Sehingga gerakan yang bisa dilakukan hanya dengan menggelengkan, that's responnya. Jadi itu yang disampaikan oleh pikiran bawah sadarnya saya enggak. Kan karena ada orang yang, "Saya enggak pelakunya, saya bukan pelakunya." Itu bagaimana mengafirmasi, proses afirmasi bahwa memang saya bukan misalnya. Itu yang bisa jadi seperti itu sih, Mbak. Oke, terakhir Pak Dodi, apa yang bisa Anda simpulkan berdasarkan keilmuan mikroekspresi terkait dengan, konferensi pers yang berlangsung siang tadi? Ya, kalau dari sisi ini bagaimana perilaku yang bersangkutan, respon wajah yang bersangkutan ketika berada dalam situasi itu, siapapun yang ada di posisinya Mas Peggy gitu ya, pasti akan mengalami tekanan yang begitu besar. Sehingga responnya, apakah itu memang sudah jadi sebuah keputusan dalam hal ini, kan ada proses sidik berikutnya ya. Jadi prosesnya itu yang kemudian perlu
benar-benar dipastikan, dan dia juga kalau misalnya memang di posisi yang benar-benar tidak dalam posisi sebagai pelakunya, maka dia juga harus perlu membuktikan. Sepanjang tapi kemudian mengarahnya itu sudah dijelaskan secara runut dengan data dan fakta yang ada, nah ini yang dan adanya barang bukti, dan ini rasa-rasanya itu akan menjadi validasi saja untuk memvalidasi bahwa prosesnya sudah sampai di titik akhir. Kira-kira itu Mbak, dan istilahnya selamat melanjutkan prosesnya, semoga ini Ya, menjadi yang mendapatkan hasil yang terbaik. Kira-kira gitu Mbak. baik. Terima kasih Pak Dodi Triasmara, pakar mikro ekspresi sudah memberikan Ya. perspektifnya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.